profesional itu kuncinya ya, atau panduannya tidak banyak. Satu, komitmen. Mematuhi komitmen itu standar. Bagaimana yang excellent? Ayo, jadi lebih baik dari yang diharap, memberi lebih dari yang diharapkan, susah untuk diusir. Gak mau perusahaan kehilangan orang ketika kita pintar dalam hard skill, tapi kita dalam soft skill tidak pintar, maka kemungkinan tergusur juga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, terima kasih saya diundang di keluarga besar Setia Bakti Wanita yang saya dulu juga sudah sangat bergaul dengan SBW zaman Bu Yos dulu ya. Beberapa kali saya juga diundang, dan ketika ada telepon dari Ibu Chandra, Ibu Butet, saya saya akan kembali ke keluarga besar SBW dan saya sangat happy. Saya sangat happy. Apalagi setiap saya ceramah, setiap saya diundang, pasti anggotanya sudah naik. Saya selalu tanya, berapa ribu? Jadi yang pertama 7.000, kemudian 9.000, kemudian beliau tadi mengatakan, siapa tadi yang cerita? Bu Titi ya? Bu Titi. Sekarang 12.000. Alhamdulillah. Nah, kalau ditanya siapa tokoh yang Anda kagumi, saya suka Bung Hatta, saya suka Mahatma Gandhi, dan lain-lain seperti itu. Oke, ini kurikulum vitae saya tidak terlalu hebat, ya, tidak terlalu banyak. Saya hanya dulu presenter di RCTI, SCTV, TVRI Jakarta, TVRI Jawa Timur, kemudian dosen di beberapa universitas swasta, dosen luar biasa. Kemudian apalagi ya, ya udah begini, ya ceramah sana, ceramah sini, jadi moderator dan sebagainya. Ada 11 buku, itu tentang soft skills. Kemudian saya sedang nulis dan sudah selesai. Insya Allah nanti tanggal 26 Juni akan launching buku saya yang kedua, berjudul Soft Skill Solid, Profesi Melejit. Ada sekitar 23 profesi yang saya bahas untuk saya sumbangi wawasan-wawasan soft skillnya. Misalnya guru, soft skillnya seperti apa. Nah, kalau sudah ada pertanyaan, terus kalau karyawan koperasi soft skillnya apa? Itu bisa merupakan gabungan yang ada di situ. Tergantung dari karyawan koperasi bagian apa. Apakah di top management? Ada. Saya menulis, yang pertama kali saya tulis profesinya adalah justru top management. Kenapa? Karena di bawah top management ada banyak sekali profesi. Betul tidak? Ya. Optimalisasi, optimizing. Ini self optimizing itu kira-kira seperti apa coba? Monggo boleh, saya di sini aja deh, di tengah aja deh. Kira-kira kalau kita bicara tentang optimizing itu mengoptimalkan, ya. Jadi buku saya itu judulnya Optimizing You, itu adalah mengoptimalkan dirimu. Nah, kira-kira kalau kita bicara tentang mengoptimalkan diri, kira-kira seperti apa misalnya? Atau mengoptimalisasi diri, itu artinya kita apa? Bahasa gaulnya apa? Ngotot, mati-matian, ya. Semua itu kita harus paling mentok. Jangan apa-apa, udahlah, udah nggak bisa, nggak ada itu kayak gitu. Terus, ya, terus sampai kita optimize sampai di ujung. Itu loh kayak kita mencintai orang itu loh. Lu ketawa putih. Kalau kita nggak mati-matian, nggak akan pernah bisa naik, nggak akan. Udahlah secukupnya aja, segini aja.
ya udah kelas Anda juga akan segitu aja. Ya, oke. Gimana cara supaya kita bisa optimal? Bagaimana kita mengoptimalkan diri? Nomor satu, punya apa? Punya visi. Anda masuk ke SBW, punya, bukan mau ngapain, mau sampai kemana? Ya. Saya punya visi apa? Apa itu visi? Vision, bahasa Inggrisnya vision. Ada lagunya, Vision of You. Ingat gak? Kalau yang umurnya 40 ke atas tahu lagu itu. Kalau yang belum lahir, ya sudahlah, nasib sebagai ketua. Visinya apa? Beliau punya visi dalam menerima. Saya sebagai, mungkin saya perjelas ya, saya sebagai trainer punya visi. Punya visi bahwa saya harus selalu memberikan yang terbaik dan teroptimized, yang paling mentok. Saya nggak pernah biasanya tanya tim saya, datang 10 menit kayak tadi sebelumnya, 15 menit nggak pernah. Saya biasanya paling tidak setengah jam sebelumnya. Karena saya punya visi ingin menjadi trainer yang satu, enak dipahami, enak dilihat, enak didengar, dan enak untuk diundang. Artinya apa? Nggak bikin deg-degan. Saya setengah jam, 1 jam sebelumnya, saya biasanya udah nongkrong sama tim saya, kita kan sudah dan rapi gitu, bodo amat mau panitianya belum datang, I don't care. Pertanyaannya, kenapa begitu? Because satu, saya menghormati profesi saya. Kedua, saya menghormati pengundang saya. Ketiga, saya menghormati peserta saya. Kesiapan itu adalah sangat penting. Itu salah satu bagian dari misi. Anda ingin apa? Saya punya visi sebagai misalnya trainer itu memberikan yang terbaik. Salah satunya adalah selalu menyiapkan segala sesuatu. Gak ada yang namanya last minute, itu gak ada. Besok aja, gak ada kayak gitu. Di bidang apa? Di bidang koperasi. Berarti Anda adalah seorang profesional koperasi. Saya seorang profesional pendidikan. Suami saya seorang profesional pendidikan, dosen FK UNER. Guru profesional pendidikan. Ahli foto ini profesional art, profesional seni, atau profesional media. Oke? Nah, satu harus punya misi. Saya ada di sini untuk apa? Harus punya visi. Apakah Anda punya visi ingin menjadi pemimpin koperasi? Boleh. Boleh. Ya. Apapun impian kita, ya. Saya nggak tahu ya, visi dari SBW saya nggak tahu apa. Ya. Ada, ya, pasti ada. Tapi karena di sini kita bicara personal, maka kita bicara tentang profesional visi. Jadi professional vision, visi profesional. Pertanyaan saya, visi profesional Anda apa? Ingin menjadi seorang pekerja yang seperti apa? Coba dicatat, coba Anda catat. Please, 1 menit. Anda koperasi yang bagaimana? Yang seperti apa? Ya, visi itu impian. Visi itu artinya impian. Mbak, boleh tahu? Melayani anggota dengan cepat. Melayani anggota dengan cepat. Good. Pelayanan yang terbaik untuk anggota. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk anggota. Oke. Visi boleh sebanyak mungkin.
boleh. Karena visi itu impian. Ya. Visi itu impian. Mimpi adalah. Hah? Nah, kunci atau mimpi? Nah, mimpi. Nah, boleh. Mimpi adalah hak kita semua. Betul? Hak atau bukan? Hak. Justru kalau orang tidak punya mimpi ketika dia bekerja, ketika dia punya tugas, kita harus pertanyakan. Harus kita pertanyakan. Ketika kita punya karyawan tidak punya mimpi, kita harus pertanyakan. Kenapa? Iya, karena pasti orang pengen, apakah salah misalnya? Saya juga punya visi, Bu, suatu saat saya ingin menjadi ketua koperasi Indonesia. Bagus. Go for it. Kejar. Tapi semua itu ada caranya. Nah, itu yang kita sebut sebagai purpose, tujuan. Gini. Memang, maaf ya, kadang-kadang orang itu bekerja, pokoknya ditompo, ya. Kamu memang punya cita-cita di koperasi? Enggak, Bu, pokoknya saya ditompo. Enggak apa-apa. Tapi ketika kita sudah di dalam, tumbuhkanlah mimpimu. Karena dengan mimpi, dengan purpose tujuan, ya, kita punya professional purpose. Apa tujuan profesi? Dengan cara apa? Waduh, macam-macam. Dengan cara belajar dan sebagainya, sehingga kita tidak hanya kerja di koperasi karena diterimanya di koperasi, tapi kita menjadi ahli koperasi. Kita menjadi expert. Masa kita nggak mau jadi expert? Masa kita nggak pengen jadi konsultan? Milikilah visi itu, nggak apa-apa. Bu, suatu saat saya pengen jadi konsultan koperasi. Bagus, emangnya banyak? Enggak. Konsultan koperasi itu nggak banyak loh. Nggak banyak. Milikilah itu peluang. Apa? Kemudian kita punya misi. Kita cari, kita susun bagaimana caranya. Bagaimana caranya saya bisa ke visi saya. Oke? Saya terusin dulu ya. Kita harus open mind and heart. Harus membuka pikiran dan hati. Seseorang yang hati kiranya tertutup, sudah merasa bisa, merasa tidak perlu belajar, kita nggak akan bisa berkembang. Atau hatinya tertutup, tidak mau masukan dari orang lain, itu akan sulit berkembang. Jadi, open your mind and open your heart. Biarkanlah banyak wawasan masuk ke dalam diri kita. Masuk yang positif terus, sehingga kita menjadi lebih gemuk dalam hal wawasan. Setuju? Don't reject. Jangan menolak info apapun. Kalau Anda tidak setuju, diskusikan. Oke? Jadi cari terus gitu ya, cari terus. Saya menemukan soft skills dan isinya itu karena saya cari terus. Gitu. Gak kebayang saya di umur 60 terus langsung bikin buku, padahal dulu udah banyak yang nyuruh bikin buku, bikin lagi gitu. Oke. Mau mengembangkan diri. Nah ini dari pengetahuan, dari sisi komunikasi, dari sisi sikap dan attitude, dari sisi look atau fisik. Kita teruskan dulu ya. Silakan Mas. Iya. 4 hal ini adalah hasil perasan saya. Setelah saya bekerja selama berpuluh-puluh tahun, inilah yang bisa saya peras untuk seseorang itu maju. Nomor 1,
Apa itu? Bisa dibaca? Wah, mengapa saya meletakkan pengetahuan nomor 1? Pengetahuan dalam soft skill itu namanya hard skill. Ilmu itu namanya hard skill. Ya. Sedangkan nanti soft skills adalah tentang kekuatan-kekuatan kita secara pribadi maupun sosial. Oke, jadi hard skill itu ilmu bumi, ilmu ukur, ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu koperasi, itu hard skill. Ilmu tentang sebuah pengetahuan. Kalau soft skill adalah ilmu tentang bagaimana kita memahami dan membangun diri dan membangun kehidupan sosial kita. Sebagai orang yang bekerja, 1 butuh pengetahuan plus butuh wawasan. Oke? Kita bergaul, kita bekerja dengan pengetahuan, kita bergaul pun perlu pengetahuan atau wawasan. Kalau enggak, kita akan menjadi manusia yang garing. Anda ketemu orang, misalnya, Anda kerja di mana? Oh, saya di koperasi. Nah, ketika orang itu bertanya-tanya tentang koperasi, Anda sebaiknya piawai dalam menjawab. Ya, itu perlunya wawasan itu. Oke? Dan kemudian Anda bisa menarik mereka masuk ke dalam SBW. Itu pentingnya, right? Ketika Anda tahu positif apa dari SBW, maka Anda akan dengan mudah menarik mereka. Itu tugas Anda kan? Iya kan? Orang saya aja yang bukan orang SBW mau kok nyuruh-nyuruh orang masuk SBW. Mau saya, karena saya tahu koperasi itu bagus, modal bekerja dan bergaul, semangat menggali pengetahuan dari mana saja, kesadaran pentingnya. Nah ini loh, kesadaran pentingnya upskilling, ya, menaikkan skill untuk mencapai visi Anda. Saya makanya happy ketika pertama kali ketemu SBW. Berapa Bu? 7.000. Kedua kali 9.000. Ketiga kali ini 12.000. Wah, senang saya. Artinya Anda punya kinerja yang berhasil. Kinerja Anda cukup berhasil. Nah, apakah optimize atau belum? Saya nggak ngerti. Saya nggak tahu, ya. Gitu loh. Oke. Dalam kita menarik orang masuk SBW, ya, dalam kita kerja dalam tim, kita butuh komunikasi ya. Kita butuh komunikasi, ya. Nah, komunikasi seperti apa? Punya kita ini punya skill komunikasi. Kita sebagai pengurus perlu nggak untuk memperkenalkan koperasi ini? Perlu nggak? Perlu kan? Perlu kan? Bagaimana cara kita untuk memberitahu gagasan-gagasan, kebaikan-kebaikan kalau bukan dengan komunikasi yang bernama apa? Speaking, ya. Speaking skill, presentation skill, dan juga ini komunikasi on one and one, 2 arah. Ada persuasi, membujuk bukan berarti ngapusi loh ya, menjelaskan. Nah, bertutur itu juga perlu keterampilan. Terus kok melok? Ya nggak bisa. Terus kok enak-enak? Ya nggak bisa. Nah, seperti itu. Artinya ini adalah hal yang penting, ya. Yang ketiga adalah penampilan perilaku, ya. Jadi penampilan perilaku untuk sebuah tim, ya, penampilan perilaku ini penting sekali. Betul tidak? Bagaimana tim itu bisa solid itu sangat tergantung dari bagaimana bekerja sama. Kedua, bagaimana perilaku Anda bisa tampak di society atau di komunitas sehingga Anda menarik mereka juga untuk ikut
Kok sekarang hidup Anda lebih tertata sih? Kenapa? Ya karena saya sekarang ikut koperasi. Nah, kayak gitu. Paham? Kalau nggak paham nanti tanya, nggak apa-apa. Oke, kemudian penampilan fisik. Apakah sebagai pekerja kita perlu untuk berpenampilan yang tepat? Perlu. Kenapa? Satu, kita kerja di kantor. Dua, kita bertemu dengan masyarakat. Orang koperasi itu adalah orang masyarakat. Betul tidak? Manusia koperasi itu adalah manusia masyarakat yang kapan saja harus bisa menjelaskan untungnya menjadi anggota atau ikut di dalam koperasi. Itu adalah ibadah. Betul? Karena koperasi itu membantu. Beda dengan wes pokoknya kerja nang hotel enak-enak. Itu beda dengan kok ikut koperasi lah. Kenapa? Karena begini. Nilainya beda. Ada nilai membantu kehidupan masyarakat. Saya betul atau salah? Betul atau salah? Karena visi koperasi itu jelas sekali kan? Visi koperasi itu jelas sekali dan Anda harus bisa menggendong atau menggotong supaya visi koperasi itu sampai. Berkomunikasi, terutama Anda yang bekerja dalam bidang pelayanan, ini kan melayani masyarakat toh, pengurus ini ya. Yang satu justru harus punya listening skill sehingga kita tahu mereka itu cocok nggak kita masukkan di dalam koperasi. Oke, nomor satu harus punya listening skill. Satu, tujuannya kita jadi tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan ya. Kedua, kita menghormati. Listening skill itu adalah kita menghormati orang lain. Apakah ada orang yang nggak suka mendengar? Banyak. Saya pernah punya, waktu saya moderator di Bali, ada seorang luar negeri, kemudian tamunya seorang wanita pengusaha dari luar negeri, ngomong terus. Saya di sana gini, saya gini. Saya langsung pahami, oh mungkin dia butuh bicara. Ya sudah, nggak apa-apa. Tetapi dia tidak bisa mengambil kesempatan untuk mengetahui cara berpikir orang lain, gitu. Padahal sebetulnya mendengarkan itu adalah moment of truth, saat-saat berharga untuk kita tahu, apa gagasan dia, apa jalan pikirannya dia, apa kebutuhannya dia. Jadi kalau kita mau mencuri ya, atau yang memanfaatkan, menggali betul ya. Kedua, menghargai sudut pandang orang lain. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, di sini pasti banyak perbedaan, betul? Nah, di mana-mana banyak perbedaan. Tetapi orang boleh berbeda, tetapi kita hargai sudut pandangnya dengan nada do. Saya selalu memberi training kepada siapapun dalam dunia pekerjaan hanya menggunakan nada do. Tidak ada naik-naik terus kemudian berbantah-bantahan, bertentang-tentangan untuk apa. Isinya boleh tidak, tapi nadanya do. Maaf, saya kurang setuju karena begini. Setiap yang setuju dan tidak setuju, mohon punya argumentasi. Jadi bukan sekedar pokoknya ora. Loh, gimana itu nggak profesional itu kayak gitu. Pokoknya ora. Harus punya jawaban. Oke? Kalau Anda sudah bekerja di kantor, kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Ketika kita bilang iya, ada alasannya. Begitu juga ketika kita bilang tidak. Katanya mau naik kelas. Kalau mau naik kelas harus cerdas. Mau dong ya. Oke.
Oke. Kemampuan merespon dengan baik, ya. Ini penting juga ya, jangan Anda merespon dengan negatif, ya. Yang seringkali bikin orang merespon dengan negatif itu sebenarnya rasa sirik. Betul nggak? Misalnya mau cerita sesuatu yang kebahagiaan gitu, terus oh itu kan biasa gitu. Anak saya, alhamdulillah loh, anak saya keterima di ITB, alhamdulillah. Biasa, tetangga saya 5 tuh anaknya keterima semua di sana. Mate kok. Ada lagi jawabnya, oh iya, kena berapa? Kena berapa? Kena berapa tuh artinya lu bayar berapa? Is it our business? Dia mau bayar berapa? Dia mau, itu emang urusan kita. Memang itu urusan kita. Fokus, ya. Ada materi Bu yang ketika kita masuk ke dalam kantor, kita sebaiknya fokus. Apa tujuan kita datang ke kantor? Adalah bekerja. Dan ketika ada orang bercerita seperti itu, cukup kita jawab, aduh selamat ya, pasti Ananda pinter. Selesai. Betul? Yeah. Selesai. Kitanya senang, dianya pun yang dengar senang. Gitu. Oke? Mau dia mau bayar berapa itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah merespon dengan positif. Selamat ya, selesai. Sudah. Ya, visi kita apa? Udah kita itu aja yang urusin. Setuju? Itu lebih sehat. Ya, lebih sehat. Ada orang sukses, ada orang kita bilang selamat ya, top, keren. Udah selesai. Susah amat sih, gitu loh. Ngiri, nggak apa-apa ngiri, tapi ngirinya gini. Wah, oke. Aku akan belajar gimana bisa kayak gitu. Gitu kan? Aku gimana belajar caranya supaya anakku bisa di ITB juga. Tak suruh les ini, atau gimana. Gitu loh. Jadi kesuksesan orang itu menjadi apa? Motivasi, menjadi inspirasi, menjadi pelajaran. Bukan jangan dihantam dong, cari musuh, ya kan? Oke, apalagi sesama orang kantor ya. Oke, kemampuan. Kemudian yang keempat baru bisa menuturkan dengan lancar, dengan baik dan jelas ya. Dalam public speaking itu jelas. Ini murid saya public speaking nih. Ya, jelas, jadi enak didengar, ya, enak didengar, enak dipahami, ya, jelas, kemudian empuk, hangat, ramah, ya, seperti itulah. Oke, berikutnya, oke, langsung aja kita lewati. Nah, ini ya, penampilan perilaku ini sudah saya singgung sedikit, adalah kita dalam bekerja hanya berpikir tentang bagaimana kinerja saya menjadi lebih dan lebih. Kontribusi saya bisa lebih kepada kantor. Nah, gimana supaya kontribusi kita lebih kepada kantor? Hal ini meningkat, ya, misalnya pengetahuan, komunikasi, perilaku, fisik, itu otomatis baru kita bisa memberi kontribusi yang lebih tinggi lagi ketika 4 hal ini bisa juga meningkat. Gimana caranya? Ya belajar, ya jangan malas. Ya kan? Oke? Nah, penampilan perilaku tadi sudah saya singgung. Saya tidak tahu bagaimana cara Anda berkomunikasi, cara Anda bekerja secara profesional di kantor ya. Tetapi googling ya, cari kerja yang profesional itu seperti apa, sikap sosial itu seperti apa. Kalau profesional
itu kuncinya ya, atau panduannya tidak banyak. Satu, komitmen. Di awal ketika Anda diterima sebagai karyawan, ada komitmen-komitmen kan? Nah, itu yang harus Anda patuhi. Itu standar. Mematuhi komitmen itu standar. Bagaimana yang excellent? Ayo. Bagaimana yang excellent? Adalah kita menjadi lebih baik dari yang diharapkan. Ya. Better atau more than expected. Ada di video saya di IG saya. IG saya @BABY_Joewono. Di situ banyak video saya. Salah satunya adalah to be someone more than expected. Saya bahas tentang karyawan yang tidak bisa dipecat. Kenapa? Karena dia selalu memberi more than expected. Dia memberi lebih dari yang diharapkan. Apa aja itu? Macam-macam. Dalam bentuk waktu, dalam bentuk kesungguhan, dalam bentuk keseriusan, dalam bentuk kegigihan. Rata-rata orang yang memberi lebih dari yang diharapkan susah untuk diusir. Nggak mau perusahaan kehilangan orang kayak gitu. Dan itu biasanya efektif, efisien, proaktif, asertif, dan komunikatif. Itu ciri-cirinya. Ya. Kalau saya ngomong begini, paham nggak? Efektif, efisien, proaktif, asertif, komunikatif. Sekarang saya beri kesempatan untuk bertanya. Penampilan fisik. Apa itu penampilan fisik? Ini memang penampilan fisik. Ini ya. Jadi mulai dari kerudung sampai ke sepatu. Ada satu lagi, yaitu kesehatan. Kemarin saya seharian nggak pergi. Kenapa? Karena saya tahu bahwa hari ini saya akan bicara. Itu cara saya. Diajak kemana juga kemarin saya nggak mau. Saya mesti istirahat supaya saya besok fit. Kenapa? Karena ketika saya sudah bilang yes, saya mau diundang, itu artinya sebuah tanggung jawab. Saya nggak pernah mau main-main dengan tanggung jawab saya. Ini termasuk visi saya. Saya ingin memberikan yang terbaik. Apakah ada orang yang semuanya serba geradakan di menit-menit terakhir? Ada. Dan itu bukan contoh yang baik. Oke, satu lagi ya. Satu lagi tentang penampilan fisik tadi ya. Jadi ini kerapihan outfit kita ya, busana kita, kerapihan dan keserasian. Yang kedua, kesehatan. Itu istilah psikologi yang artinya bicara apa adanya, sesuai perasaan, sesuai kebutuhan, tapi tidak dengan kasar, tidak dengan keras. Misalnya, Bapak tanya, Bu, boleh nggak saya tahu rumah Ibu? Misalnya saya keberatan, maaf Pak, saya keberatan, tapi saya dengan senyum. Oke? Maaf ya Pak, saya keberatan. Bukannya, ngapain tanya-tanya Pak? Nggak kenal kok tanya-tanya. Nggak bisa saya. Nggak seperti itu. Jadi isinya tidak, tapi nadanya do. Iya, jadi maaf ya Pak, saya nggak bisa kasih. Selesai, betul? Nah, kalau saya marah, bapaknya ikut marah, bisa gelut kalau ide Pak. Seberantem, ya kan? Sakit hati. Jadi kita ini harus, hidup itu harus efisien lah. Itu loh, jangan rempong dengan banyak urusan-urusan nggak penting, betul?
Kok urip gue wis angel, kok wis kesel kok. Dibikin yang ringkas saja, itu paling enak. Setuju nggak? Ada orang bahagia, selamat ya. Ada orang sakit, kenapa? Ada yang bisa dibantu, gitu loh, iya kan? Enak. Ya, ada yang senang dikasih selamat, ada yang susah kita tawarin bantuan, betul nggak? Saya bilang, ketika kamu memang sedang waktumu terbatas, katakan. Karena kalau tidak, kita bisa menyesatkan atasan, betul nggak? Kalau kita repot, tapi kita nggak bilang sama atasan, ya, lalu atasan kasih tugas-tugas terus kita iya terus, padahal kita tidak mampu mengerjakannya, itu namanya menyesatkan. Tidak memberitahu kepada atasan apa keadaan yang sebenarnya. Kita harus asertif, tegas, menceritakan keadaan yang sebenarnya, tapi dengan nada do. Sekarang nanti pulang ke rumah langsung ingat nada do. Nah, dari 4 itu ada apa yang mau ditanyakan? Tadi asertif sudah, ada lagi? Iya, silakan Mbak. Kalau saya tertarik dengan ilmu komunikasi yang tadi disampaikan, yang kita selalu berusaha untuk di nada do, apakah karena kita kadang terpancing ya Bu ya, dari do rendah menjadi do tinggi. Nah, apakah itu memang ada ilmunya atau bagaimana agar kita tidak cepat terpancing atau nuwun? Bukan ranah emosi, ranah pekerjaan, adalah ranah hasil. Ya. Jadi sekali lagi kita harus tahu kita dari ranah apa. Ya. Kita harus bisa mengontrol diri. Jadi gini, ranah kantor itu adalah ranah profesi, bukan pribadi. Jadi kalau ada ada perbedaan, itu hanya menyangkut masalah pekerjaan, bukan pribadi. Ketika kita sedang berdebat tentang profesi, maka tetap harus bernada do. Jadi sekali lagi, kantor, pekerjaan itu ranahnya bukan ranah pribadi. Bukan. Apakah saya pernah mengalami? Sering. Sebetulnya kasus saya banyak. Cuman karena waktu saya berapa jam lagi Bu? Maaf. 1 jam lagi? 1 jam saja ku akan di sini menemani dirimu. Wah, jangan berakhir, ayo kita nginep di sini. Emosi segala macam. Nanti kita nggak sehat, capek, pulang ke rumah nanti capek. Kebayang, ini contoh sedikit aja ya. Anda bayangkan, seorang satpam rumah sakit Dr. Sutomo, satu hari ada 1000 orang datang. Di antara 1000 itu 100 orang marah-marah. Kalau dia terpancing ikut marah, ya, maka dia pulang sudah jadi tempe. Betul? Kerja 1 bulan sudah langsung stroke. Betul? Nah, untuk apa? Oke? Give your do. Ingat-ingat ya Bu ya. Do. Kalau mau marah kan ingat. If you wanna do, dear, pokoknya setiap kali mau emosi langsung inget. Nah, ini. Enak nanti. Oh, saya pernah dimaki-maki waktu saya jadi PR manager, pernah dimaki-maki seorang pengusaha dari Kalimantan. Kesurupan ternyata dia. Iya betul, kesurupan betul. Kayak orang kecapean terus kesurupan.
Lah saya nggak, demi Allah nggak saya ladeni dengan emosi sama sekali, nggak ada. Dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Ini urusannya urusan kerjaan. It's nothing. It's nothing. It's nothing. Jangan mau rugi, ya, terpancing emosi atau keluar emosi untuk sesuatu yang sebetulnya nggak perlu. It's not personal. It is professional. Pakai do. Saya boleh bilang tidak? Boleh. Maaf. Nah, pakai maaf. Maaf Pak, kalau saya tidak setuju karena saya punya konsep ini. Ayo kita mau dibaca dulu ya. Nanti kita diskusikan bersama. Kan enak. Emangnya kita ngantor mau kontok-kontokan? Mau maki-makian? No. Tidak elegan. Saya punya materi komunikasi elegan dan efektif. Ya. Pokoknya setiap kali mau marah, ingat ya. Oke? Nah, pengetahuan dalam hal komunikasi, dalam hal berperilaku, dalam hal berpenampilan fisik. Itu 4 itu adalah modal Anda bisa naik kinerjanya. Bahkan mentok, optimize. Seorang bellboy itu jadi GM hotel ada. Kenapa? Karena we are the champion, my friend. Apakah Anda mau jadi champion atau bukan? Ya itu balik kepada diri kita sendiri. Betul? Bukan tergantung dari istri, bukan dari orang tua, bukan dari anak. Kita aktornya. Setuju? Setuju. Oke, pertanyaan berikut. Masih Bu Baby, saya ingin tanya sedikit aja bedanya kompeten dan profesional. Kalau kompeten kan ada 3 unsur ya, pengetahuan, skill, dan attitude. Kalau membedakannya antara kompeten dan profesional itu seperti apa? Terima kasih. Kompeten, maka dia profesional. Sudah itu aja jawaban saya. Ya, jadi profesionalitas itu bisa lahir dari kompetensi. Makanya dia disebut profesional, sesuai dengan profesinya. Profesional itu apa sih? Sesuai dengan tuntutan sebetulnya, tuntutan profesi. Sesuai dengan tuntutan profesi itu profesional. Tapi zaman sekarang, halo Bapak Ibu sekalian, ini era VUCA. VUCA tahu? Siapa yang tahu bahwa ini era VUCA? VUCA itu vitality, perubahan. Anda tahu kan perubahan sekarang ini? Ya, perubahan dari perubahan teknologi, perubahan gaya hidup, perubahan macam-macam. Ya, ketidakpastian, ya. Nah, kita harus apa? Kita harus satu kata, agile, harus lincah. Harus lincah. Saya sudah 60 tahun, tapi saya tetap nggak mau gaptek. Nggak mau gaptek. Yes, semangat. The spirit of growth is in you. Apa? Semangat bertumbuh ada di dalam diri Anda sendiri, tidak bisa bergantung. Alah, saya nggak diajari kok. Alah, SPW nggak manggilin saya guru kok. Alah, lowang lawang. Nggak bisa. Era VUCA ini, yaitu tadi kita ini punya banyak ini loh. Kemarin saya habis bikin IG live tentang millennials. Ya. Sebetulnya sama. Apa yang dialami oleh millennials dan kolonials, saya termasuk kolonials ya, 35 tahun ke atas, 40 tahun ke atas itu kolonials. Tetap aja sama. Bahwa kita harus bisa terus
berkembang. Ada apa I-team. Sekarang kita harus berhadapan dengan I-team. Belajar begini, belajar Zoom, belajar apa-apa belajar gitu loh. Semua tergantung pada apa. M atau M. M itu ada dua. Yang satu mau, yang satu Nah, you answer yourself. Kita mau jadi, sekali lagi balik kepada visi. Kita mau jadi profesional yang seperti apa? Ya udah seadanya aja. Seadanya aja itu lama-lama nanti tiada. Kenapa? Karena begitu ada orang pinter-pinter, Anda bisa di laid off. Apa artinya laid off? Digusur. Di dunia apapun, termasuk di dunia training, kalau saya ini memberi training gak karuan, telat, bajunya gak bagus, ngomongnya gak enak, gak komunikatif, kayak gitu dan lain-lain, maka saya gak akan laku. Betul tidak? Saya paduan. Kalau koperasi, pelayanan ke dalam, betul? Ya, kita melayani teman-teman kita sendiri, misalnya, tolong saya minta surat, besok sudah harus jadi. Kalau bisa sebelum besok sudah Anda beri. Ya, jadi efektif, efisien, excellent. Jangan nunggu. Makanya saya tadi bilang, saya biasanya datang tuh setengah jam sebelumnya kalau ceramah begini. Cuman karena ini tadi harus ketemu dengan asar, ini bulan puasa, jadi saya nggak bisa. Tapi saya tidak telat, saya nggak mau telat. Gitu loh. Kalau kita tidak excellent, hati-hati kita bisa digusur. Di dalamnya attitude. Ya. Jangan sombong. Ketika kita sudah pintar, ya, ketika kita pintar dalam hard skill, tapi kita dalam soft skill tidak pintar, maka kemungkinan tergusur juga besar. Contoh, orang yang pintar dalam ilmunya, tapi dia korupsi di kantor, terpakai tidak? Tidak. Kejujuran itu soft skill. Ya, kejujuran itu soft skill. Hati-hati dengan itu. Ya, kalau Anda ingin karir Anda aman, maka naikkan hard skill Anda. Ya. Pupuk terus pengetahuan Anda. Ya. Kemudian pupuk terus soft skill Anda. Cara Anda berkomunikasi, cara Anda berperilaku, cara Anda tampil, cara Anda bicara, cara Anda bekerja. Ya, terima kasih. Yang paling berkesan buat saya yaitu komunikasi. Cara Bu Baby memberikan contoh seperti apa kepada kita semua, sepertinya lebih membuat kita termotivasi untuk lebih baik lagi dalam pelayanan nanti kepada anggota dan memberikan yang terbaik supaya bisa memberi kepercayaan anggota kepada kita selaku petugas di koperasi. Seperti itu. Terima kasih. Bagus banget. Satu, bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Kedua, agar dipercaya. Karena sama dengan bank juga, bahwa koperasi itu ada unsur kepercayaan. Betul, Bu? Betul. Ibu-ibu pengurus yang di depan, betul Pak itu? Bahwa ada trust, ya, ada kepercayaan yang harus dibangun. Nah, kepercayaan itu dibangun dengan apa? Dengan attitude, dengan sikap. Kalau attitude itu sebetulnya sikap pikir, ya. Sikap pikir itu attitude, gitu. Ya. Attitude itu sikap pikir. Bagaimana kita harus, misalnya attitude kita adalah terhadap anggota harus begini. Itu sikap pikir.
Anda ingin menjadi seorang karyawan yang seperti apa? Yang bisa memberikan terbaik, yang bisa memberikan terbaik untuk perusahaan. Lebih bisa di atas teman kita. Bisa lebih baik dari teman. Bagus. Oke, bisa tepuk tangan untuk Mbak Mungil ini. Tangannya dingin kayak es ini. Aduh. Ya, impian Pak. Hari ini saya bertekad penjualan 100 juta. Boleh nggak mimpi seperti itu? Boleh. Karena dengan mimpi itu, ya karena Anda punya tujuan itu, maka Anda akan berusaha. Itu loh. Itu gunanya kita punya visi atau punya life purpose. Apa life purpose? Tujuan hidup atau tujuan kerja atau tujuan berprofesi. Kalau kita nggak punya tujuan, maka kita satu akan tersesat, betul? Kedua, nggak tahu harus memilih jalan-jalan yang mana. Ketiga, gampang putus asa kalau nggak tahu. Saya udah 60 tapi saya nggak mau putus asa. Saya berusaha untuk terus memberitahu kepada masyarakat, saya punya soft skill training, bukan soal duitnya. Duit itu akan mengikuti. Yang paling penting bagi saya, visi saya adalah soft skill bisa meluas. Nanti di buku saya yang kedua, tokoh-tokoh yang ikut menulis, yang ikut memberi komentar, itu ada Ahmad Dhani. Saya lihat bukan dari yang negatifnya ya, saya lihat dari apanya, ketebalannya, tekadnya itu tebal. Jadi from nothing, dia tuh kan boleh dibilang dari Surabaya itu berangkat tuh nothing, from zero to hero. Yes. Dan sekarang tuh dia sangat sukses karena apa? Karena dia orangnya tidak berhenti pada saat susah. Biasanya kan orang kan berhenti ketika, aduh kok angel ya, berhenti. Dia enggak. Saya bilang sama dia, Dek, sampean ke kandel ya, tebel. Apanya banyak tebel? Kekuatanmu, kegigihannya, kokoh dia. Di samping memang dia punya talent musikalnya itu. Tetapi orang kalau punya bakat tapi malas, apa bisa? Nggak bisa. Dikit-dikit nyerah, iya nggak bisa. Ya, ada lagu kan, jangan menyerah, ada kan? Apa yang Bapak sukai dalam tim kerja SBW? Apa ya kekuatannya? Sejak dulu masuk di SBW, sekarang ada beberapa nilai yang memang unggul di SBW lebih dari di tempat-tempat lain. Yang pertama adalah nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan di SBW sangat luar biasa, lebih dari ketika saya berada di sekolah. Kemudian yang kedua, di SBW tidak mengenal kompromi terhadap apa yang namanya kecurangan, terutama dalam hal keuangan. Itu sangat saya rasakan. Kalau di tempat lain mungkin ada sana sini yang masih bisa ditutup, tapi kalau di SBW terkait dengan keuangan mesti grade. Itu yang nilai unggul di SBW dibanding dari tempat-tempat lain. Ya, saya perlu kasih apresiasi bahwa tidak ada kompromi dalam kecurangan, ya. Karena itu adalah moral commitment, komitmen moral, ya. Itu bagus sekali dan dipahami oleh semua anggota, ya. Semua karyawan sangat memahami itu, ya. Tidak bisa ditawar, ya. Itu bagus sekali, ya. Itu sudah suatu hal yang bagus sekali. Dan alangkah baiknya juga dalam teknik-teknik yang lain juga maju, ya. Jadi dalam hal value maju, tapi value itu kan kesadaran, ya.
tapi dalam hal how-nya itu juga penting. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Saya jadi tahu sekarang kenapa SBW kok begitu dipercaya oleh masyarakat. Ya. Bagaimana sikap kita atau kita bagaimana menanggapinya jika kita sudah berusaha, Mas Bang, mungkin iya, maksudnya dalam kita bekerja, dalam kita ini, tapi orang lain masih menilai kita itu seolah-olah kita belum maksimal. Ada yang merasa, Bapak merasa bahwa kita sudah maksimal, tapi penilaiannya kok tidak maksimal gitu. 60 derajat. Setiap penilaian itu ada ukurannya, Pak. Siapa bagian HRD di sini, maaf? Bu Ira. HRD? Bu Ira. Bagian HR, Human Capital? Oh, Bu Titi, baik. Nah, Bu siapa? Bu Ira. Bu Ira, baik, Mbak Ira. Oke. Ini menarik. Bapak tidak bersalah, yang menilai pun tidak bersalah. Hanya membutuhkan komunikasi. Artinya begini, marilah kita membuat sebuah tim kerja itu terbuka. Jadi Anda minta izin dengan santun untuk berbicara kepada HR, kepada perusahaan, sehingga semuanya enak. Sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya dalam hal ini, dalam hal itu, dalam hal apapun, itu tidak akan memudahkan. Yang paling mudah dalam kita bekerja sama bila diizinkan atau dibangun suasana yang terbuka. Siapa aktornya dalam hal ini adalah top management. Ya. Dalam komunikasi saja, komunikasi misalnya gini, ada seorang direktur, dia harus mengkomunikasikan supaya nggak kokek. Kapan orang boleh masuk, bagaimana tanda saya orang boleh masuk dan sebagainya diatur. Itu baru komunikasi untuk supaya orang itu bisa menghadap dia. Itu harus ada komunikasi, ada kesepakatan. Kalau nggak ada, jangan masuk. Sekarang deh, gitu. Buang-buang waktu. Paham ya? Dalam buku saya yang kedua, itu saya nyatakan bahwa kita harus bikin komunikasi sistem. Meskipun hanya untuk sekedar mau masuk ke ruangan bos. Jadi bos tuh harus ngomong sama sekretaris, ini ya cara semua pegawai untuk bisa ketemu saya. Ini 1, 2, 3. Jadi sekretaris jelas. Oh, pintu dibuka, berarti boleh masuk. Misalnya gitu loh. Kalau enggak, perusahaan tuh seringkali buang-buang waktu. Kayak tadi Bapak itu kan sebenarnya pengen tanya gitu ya, pengen tahu, gak berani. Makanya kita harus tentukan bahwa siapapun boleh bertanya apapun yang ingin diketahui sepanjang caranya adalah santun dan minta waktu dulu, gitu ya. Apakah saya boleh? Kapan saya bisa menghadap? Itu paling enak. Keterbukaan yang efektif itu paling enak. Nanti kalau lama, tidak. Sepanjang kita bisa menghandle, tidak ada kata lama. Semua itu depends on the top management sebetulnya. Marilah kita berkomunikasi dengan nada do, dan maaf, kantor itu adalah area profesi, bukan area pribadi. Kenapa? Karena tidak ada orang yang nyaman berdekatan dengan orang yang penuh hawa negatif dan egoisme. Ada? Ada orang yang suka? Loh ini loh. Tidak ada orang yang nyaman berdekatan dengan orang yang penuh hawa negatif dan egoisme dalam dirinya. Adakah yang suka? Nggak ada. Dan makanya kita jangan jadi seperti itu. Makanya saya kasih bekal nada do, a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun. Tim yang sehat, ini kan kalau pengurus
pengurus ya, pengurus inti small team ya, tim kecil. Kalau ini sudah tim besar dengan anggota tim super besar. Tim yang sehat adalah tim yang bercakap-cakap atau yang berdialog. Jangan tim yang grundel, jangan tim yang batin. Ilmu kebatinan. Gitu. Tim yang bercakap-cakap, tim yang komunikatif, asertif, kooperatif. Kooperatif? Kooperatif? Kooperasi. Kooperatif bekerja sama. Selalu bekerja sama. Kunci dari bekerja sama itu apa? Siapa tahu? Berikan yang terbaik dari diri kita. Sudah, itu saja. Jangan berharap itu akan dipakai atau tidak dipakai, ikhlas. Saya pernah punya saya pelatihan di mana? Enggak, tadi itu yang berikan yang terbaik apapun ya. Jadi kontributif sebetulnya ya, high contribution. Soal apakah ide Anda mau dipakai, gagasan Anda mau dipakai atau tidak, itu nggak masalah ya, itu nggak masalah. Saya pernah ditanya oleh seorang ketua waktu saya kasih pelatihan di PJB ya, PJB atau apa lupa saya. Ibu, bagaimana kalau kita sudah meeting secara voting, kemudian sudah kita putuskan ada orang-orang yang masih di luar untuk bicara-bicara. Saya bilang begini, itu kebetulan waktu beliau bertanya ada anggota-anggota itu. Saya bilang begini, Bapak Ibu pernah atau tiap hari di kamar kecil kan? Anggap saja dalam kita memberi gagasan apapun yang terbaik dari kita, itu seperti kita buang air. Begitu kita berikan, ya, kita berikan yang terbaik, lupakan. Mau dipakai, alhamdulillah. Mau di blend, mau dicampur, alhamdulillah. Mau enggak pun tidak apa-apa. Karena meetinglah yang paling tahu apa yang terbaik untuk saat itu. Yang salah adalah bila kita tidak memberi apa-apa. Makanya saya kembalikan tadi bahwa kuncinya dari diri kita adalah berikan pemikiranmu yang terbaik. Setelah itu forget it. Lagunya Forget it. ya? lagunya adalah kini ku harus pergi meski hatiku belum ingin. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkenan.